Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Alfamart Doro Channel. Dan di video kali ini saya akan sepil kegiatan sekolah di tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2024-2025, khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang mulai hari Senin besok tanggal 22 Juli 2024 kita sudah memasuki tahun pelajaran yang baru. Nah, untuk menghadapi tahun pelajaran baru ini, untuk meningkatkan kinerja kita dari tahun sebelumnya, kita harus punya semangat baru, kemudian target baru dan cara kerja baru. Nah, untuk kegiatan utama di sekolah itu meliputi input, proses, dan hasil. Untuk input tentunya siswa ya, dan kami berharap semoga semua sekolah sudah mendapatkan siswa baru, karena kita dengar tahun ini ada beberapa sekolah yang tidak mendapatkan siswa baru. Kemudian yang kedua proses yang meliputi kurikulum, kemudian KBM, kegiatan belajar mengajar, Sarpras, sarana prasarana, dan SDM, sumber daya manusia. Sedangkan hasil yang diharapkan tentunya lulusan yang berkarakter, kompeten, dan berprestasi, serta lulusan yang berkualitas. Hal-hal penting yang perlu kita ketahui bersama bahwa yang pertama, kegiatan pembelajaran dimulai tanggal 22 Juli 2024 untuk kelas 11 dan kelas 12, sedangkan kelas 10 mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, selama 3 hari. Kemudian tanggal 19 Juli persiapan KBM sudah siap, terutama pembagian kelas dan jadwal pelajaran. Tanggal 15 Juli program tahunan sekolah juga harus sudah siap. Kemudian yang penting lagi adalah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, untuk tema MPLS tahun ini adalah wujudkan lingkungan belajar yang inklusif, kebinekaan, dan aman bagi semua. Tujuan dari MPLS yang pertama, membantu siswa mengenali potensi sekolah dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang kedua, mengembangkan interaktif positif antar siswa dan warga sekolah. Yang ketiga, menambah wawasan dan perkenalan terhadap sarana belajar baru. Yang keempat, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar yang efektif dan berkembang kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual. Kemudian yang kelima, menumbuhkan perilaku positif, jujur, mandiri, dan menghargai etos kerja tinggi. Untuk pelaksanakan MPLS, yang pertama waktunya 3 hari, yaitu tanggal 22 sampai 24 Juli 2024. Yang kedua, jadwal disusun dengan mempertimbangkan kondisi siswa, paling banyak 6 jam pelajaran dengan 3 kali istirahat masing-masing 15 menit. Yang ketiga, Satpen wajib menjamin dalam MPLS didampingi oleh guru dan pelaksanaannya memenuhi aspek keselamatan, tidak terjadi perundungan, tidak terdapat perpeloncoan, tidak mengarah pada intoleran dan radikalisme, serta sesuai dengan target keunggulan satuan.
Baik, kita lanjutkan. Bapak, Ibu guru, serta siswa, kemudian juga orang tua siswa harus mengetahui ini ya. Materi MPLS yang pertama, materi berpedoman pada Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Yang kedua, dilarang memberikan tugas yang memberatkan pada peserta didik. Yang ketiga, gunakan materi penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan. Yang keempat, berpedoman pada Permendikbud Riset nomor 12 tahun 2024. MPLS dikembangkan yang inovatif dan menumbuhkan pengembangan minat, bakat, potensi, disertai keteladanan kepala sekolah, guru, dan pegawai. Sedangkan narasumber yang bisa digunakan adalah yang pertama guru ya, dan juga tenaga kependidikan. Kemudian bisa juga pemangku kepentingan, misalnya camat atau polisi. Kemudian bisa juga tenaga ahli profesional dari perguruan tinggi. Kemudian larangan yang wajib dipatuhi dalam pelaksanaan MPLS yang pertama adalah pelaksanaan MPLS yang membahayakan keselamatan siswa. Yang kedua, MPLS yang menjurus pada perpeloncoan atau yang merugikan siswa. Yang ketiga, pungutan pada siswa atau peserta didik. Yang keempat, kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, etika, dan norma sosial yang berlaku. Kemudian 5, membebani siswa yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Itu beberapa larangan dalam kegiatan MPLS. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi untuk sekolah, yang pertama tentang pengadaan seragam ya, pengadaan seragam. Jadi sekolah tidak diwajibkan untuk mengadakan seragam bagi siswa atau peserta didik. Kemudian yang kedua, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan MPLS. Nah, perlu kita pahami bersama pula bahwa siswa kita itu adalah siswa Gen Z yang lahir pada tahun 1995 sampai 2012. Kemudian karakternya adalah digital natif, serba instan, ambisi untuk sukses, berjiwa bebas, kritis dalam banyak hal. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama ya. Fakta siswa saat ini. Kemudian cara belajar mereka juga berubah ya. Jadi saat ini mereka suka belajar dengan melihat video. Kemudian saya sampaikan lagi hal penting, yaitu jalan untuk menuju juara ya. Yang pertama adalah objektif. Jadi objektif itu menilai sesuatu secara logis. Kemudian yang kedua, tidak suka dipuji.
Yang ketiga, tidak sakit hati dicela karena melatih kesabaran. Yang keempat, berlatih tiada henti untuk menjadi ahli. Dan yang terakhir, yang kelima, suka menerima kritik. Itu kiat jalan menuju juara. Kemudian saya berikan juga nasihat. Satu tindakan lebih dahsyat daripada 1000 angan-angan. Jadi kalau kita hanya berandai-andai, berangan-angan, tidak melakukan sesuatu, ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian strategi mengambil tindakan dengan metode 4F, yaitu fokus, fast, fleksibel, dan friendship. Jadi itu teman-teman semuanya, baik Bapak, Ibu, guru, kemudian peserta didik atau siswa baru, dan juga orang tua serta masyarakat, hal-hal yang perlu kita